Pada video kali ini saya akan menampilkan tata cara berbed. Silakan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembuka khutbah Jumat, khatib menyuruh pada jamaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Semoga dengan ketakwaan tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang dihadapi. Kita juga dilimpahi rezeki yang tidak terbatas. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa. Tiap hari atau bahkan tiap waktu, kita secara sadar maupun tidak sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meski begitu, jamaah sekalipun kita dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dalam menyadari untuk tidak melakukan dosa dan bermaksiat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Yang artinya, semua bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan bahwa merupakan sifat manusiawi Bani Adam untuk berbuat kesalahan. Namun yang terbaik di antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa meskipun dosa kita banyak hingga memenuhi langit, niscaya Allah akan mengampuni kita selama mau bertobat kepadanya. Meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah pada hamba-Nya dijadikan kesempatan untuk melegitimasi kelalaian kita. Sebagai seorang hamba tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang lemah dan tidak dapat menghindari maksiat dan perbuatan dosa, maka kita harus menyegerakan tobat bahkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita bertobat dan meminta ampunan pada Allah di usia tua nanti dengan anggapan bahwa kita masih muda dan sehat. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menyebut dirinya sebagai zat yang menerima tobat hambanya, yang mengampuni segala dosa hingga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi, tobat dan permintaan ampun kepada Allah hanya diterima apabila sebelum datangnya ada waktu. Pertama, ketika ajal datang menjemput, dan yang kedua, ketika hari kiamat tiba. Terkait waktu yang pertama, yaitu tobat tidak diterima ketika ajal menjemput, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima.
Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam karyanya Al-Tafsir Al-Munir. Diterimanya tobat seorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan setan, sehingga mereka pun bertobat sebelum nyawa berada di ujung kerongkongan. Bahkan tobat masih diterima di saat seorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil ruhnya. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang kedua di mana tobat seorang hamba tidak diterima lagi ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah taala dalam surat Al-An'am ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayran qul inna Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir yang menjelaskan bahwa ayat di atas menegaskan bahwa tobat dan iman seseorang yang baru dilakukan di hari kiamat tidaklah berguna, sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di laut merah. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, dalam penjelasan yang telah dipaparkan tadi, hendaknya kita mulai berbenah diri dan muhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf kepada keluarga, kerabat, hingga teman dan orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti hatinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fa' anna al-bala wal waba wal qurun wa zalazil wal mihana wa su'al fitani wal mihan ma dhara minha wa ma batana am baladina Indonesia khassah wa sa'il buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala